Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adinda Rahma Putri dengan NIM 18017040072. Saya akan sedikit menjelaskan bagaimana analisis SWOT dari permasalahan yang saya angkat, yaitu menurunnya motivasi belajar peserta didik di masa pandemi. Dengan 4 poin pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua analisis penyebab, yang ketiga penilaian alternatif dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah analisis SWOT. Yang pertama, identifikasi masalah. Dalam pembelajaran daring, selama pandemi COVID-19 ini, banyak kendala yang dihadapi guru sebagai pendidik dan pengajar, sehingga pembelajaran yang semulanya tatap muka atau luring akibat pandemi ini menjadi pembelajaran online, sehingga motivasi yang ada pada peserta didik akan menurun karena mereka belum terbiasa dengan pembelajaran daring. Karena pada saat pembelajaran daring, peserta didik dituntut untuk belajar mandiri dengan adanya virtual Zoom atau virtual pembelajaran seperti itu. Guru hanya menyampaikan materi dengan menggunakan media yang ada seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, atau WhatsApp Group. Dengan seperti itu, tingkat kesiapan peserta didik akan menurun karena mereka kurang dipantau dengan guru mereka. Sehingga dalam pembelajaran daring ini disebutkan bahwa peserta didik mengalami penurunan di motivasi belajarnya. Adapun analisis penyebabnya. Yang pertama adalah jaringan internet. Pada saat pembelajaran daring, jaringan internet atau kuota sangat dibutuhkan karena semuanya sudah serba digital dan juga harus mau nggak mau mereka juga harus membeli kuota. Meskipun sudah punya kuota, tetapi jika rumahnya ada di pelosok seperti itu, jaringan juga sangat diperlukan karena jaringan internet sulit jika rumah peserta didik ada di pelosok. Hal ini juga salah satu penyebab bagaimana motivasi belajar peserta didik itu menurun. Yang kedua, banyak tugas. Banyak tugas ini dikarenakan hasil penilaian dari guru, salah satunya adalah tugas, dan juga guru menganggap bahwa peserta didik jika pembelajaran daring memiliki banyak waktu untuk mengerjakan tugas karena mereka hanya di rumah saja. Padahal pada kenyataannya di lapangan peserta didik mengeluh karena tugas yang diberikan guru terlalu banyak dan juga membutuhkan waktu yang banyak untuk mengerjakannya. Terbalik dengan jika peserta didik melakukan pembelajaran tatap muka. Di situ sedikit tugas yang diberikan oleh guru karena banyak tugas-tugas yang langsung dikerjakan di sekolah dan langsung dikumpulkan pada hari H. Yang ketiga adalah penyampaian materi. Pada saat pembelajaran daring ini, penyampaian materi hanya dilakukan pada saat virtual daring, sehingga atau jika guru dalam menyampaikan materinya ini hanya nge-share menge-share file dalam Google Classroom atau atau WhatsApp Group dan guru tidak menjelaskan, peserta didik ini kurang memahami sehingga materi yang diserap oleh peserta didik ini belum maksimal. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah media pembelajaran. Pada saat ini masih banyak guru yang
belum memahami betul mengenai media-media pembelajaran yang efektif dan efisien untuk dilakukan pada saat pembelajaran daring, seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan WhatsApp Group. Banyak guru yang tetap melakukan tetap menggunakan tugas-tugas, tetap memberikan tugas-tugas dengan cara pengumpulannya adalah buku peserta didik ini dikasihkan ke guru tersebut. Jadi peserta didik menulis tangan, bukan mengetik seperti itu. Dengan hal ini sangat menyulitkan peserta didik karena seharusnya mereka bisa mengetik dengan komputer yang mereka miliki, tapi ada guru yang masih belum mampu gitu ya, belum memahami perkembangan zaman pada saat ini. Lalu yang terakhir adalah murid sulit dipantau. Murid sulit untuk dipantau. Karena pada saat pelaksanaan pembelajaran daring ini, mereka tidak dilihat oleh gurunya langsung. Apalagi jika pembelajaran hanya dilakukan dengan WhatsApp Group. Banyak beberapa murid yang pada saat jam kelas ditinggal tidur atau ditinggal melakukan aktivitas lainnya. Dengan begitu, murid atau guru juga sulit untuk melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu ada penilaian alternatif. Yang pertama adalah bergabung menggunakan WiFi. Nah, bergabung menggunakan WiFi ini, peserta didik yang tidak memiliki kuota juga bisa bergabung dengan teman yang memiliki WiFi di rumahnya dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua adalah pembelajaran yang variatif. Di sini guru dituntut untuk menjelaskan materi dengan cara-cara yang baru atau cara-cara yang tidak monoton, sehingga murid juga mampu memahami materi yang dijelaskan guru dan tidak membuang-buang waktu untuk menjelaskan 2 kali seperti itu. Lalu yang ketiga, menggunakan media daring. Nah, media daring maksudnya di sini adalah Google Classroom, Google Meet, atau email juga bisa, Zoom, seperti itu. Yang keempat adalah menghidupkan kamera pada saat daring. Nah, menghidupkan kamera ini dilakukan pada saat Google Meet, Zoom, atau yang lainnya. Karena jika melakukan pembelajaran daring melalui Google Meet, Zoom, itu jika peserta didik tidak mengaktifkan kamera, mereka juga bisa melakukan kegiatan yang lain, sehingga pada saat guru menerangkan mereka tidak mendengarkan, jadinya mereka tidak paham apa yang disampaikan guru tersebut. Lalu kelima, ada materi dibagikan sehari sebelumnya. Nah, di sini masih banyak sekali guru yang kurang mempersiapkan materi sebelum mereka mengajar, sehingga murid juga kurang meresapi apa yang guru sampaikan. Jadi, sebaiknya guru membagikan file atau membagikan materi yang akan disampaikan besok, disampaikan hari sebelumnya. Seperti itu, agar murid atau peserta didik dapat membaca sebelum hari H. Lalu yang ke-6 adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Di sini banyak sekali peserta didik yang kurang tepat waktu dalam pengumpulan tugas karena tugas yang diberikan sudah terlalu banyak dan juga terlalu berat, sehingga mereka akan menunda-nunda waktu pengumpulannya. Lalu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini yaitu dengan cara memilih alternatif yang terbaik sesuai kebutuhan permasalahan yang ada, sehingga dengan begitu dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya alternatif pemilihan
sebelumnya tadi dapat digunakan sebagai kebijakan baru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Dengan begitu, guru atau peserta didik juga dapat bekerja sama untuk meningkatkan kembali motivasi yang ada pada diri peserta didik untuk belajar. Lalu ada SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang sangat sederhana namun sangat membantu untuk mengembangkan strategi. Analisis SWOT ini adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Yang artinya strength ini adalah kekuatan. Lalu weakness adalah kelemahan, opportunities adalah peluang, dan threats adalah ancaman. Pada analisis SWOT menurunnya motivasi belajar peserta didik di masa pandemi ini, kekuatannya adalah peserta didik mampu mengatur waktu belajar dan aktivitas lainnya. Lalu peserta didik mampu memanfaatkan teknologi untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mampu mengatur waktu belajar dan aktivitas lainnya. Yang keempat, peserta didik dapat belajar secara mandiri. Dan yang kelima adalah peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Kelemahannya adalah peserta didik tidak memiliki jaringan atau kuota internet. Yang kedua, rasa jenuh. Dan ketiga, peserta didik belum terbiasa dalam pembelajaran daring. Nah, kelemahan ini juga dapat dijadikan acuan lembaga pendidikan untuk menerapkan sistem pembelajaran daring berikutnya, karena dengan ketiga kelemahan ini sangat berpengaruh untuk kelangsungan pembelajaran daring. Lalu ada peluang. Yang pertama adalah subsidi kuota internet dari pemerintah. Subsidi kuota internet ini sangat dibutuhkan untuk peserta didik yang kurang mampu atau tidak memiliki biaya membeli kuota, karena kuota internet ini sangat cepat dihabiskan, karena pada saat pembelajaran daring menggunakan Zoom atau Google Meet, itu sangat menghabiskan kuota. Yang kedua adalah bantuan biaya pendidikan. Bantuan biaya pendidikan ini bisa seperti transport atau yang lainnya. Yang ketiga adalah mengurangi biaya pendidikan. Yang keempat adalah teknologi untuk membantu pembelajaran daring, seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Yang keempat adalah media dan metode pembelajaran yang variatif. Di sini, peserta tenaga pendidik dituntut untuk menjelaskan materi dengan berbagai varian cara penyampaian materi. Karena jika tenaga pendidik hanya presentasi seperti menerangkan PPT atau menerangkan makalah seperti itu, terkadang peserta didik tidak fokus untuk mendengarkan, karena itu sangat membuat mereka lelah, karena menghadap laptop atau menghadap HP itu sangat capek untuk dilakukan selama beberapa jam sehari seperti itu. Yang keempat ada ancaman. Di sini ada dua ancaman. Yang pertama adalah ketersediaan jaringan. Yang kedua adalah pendidik monoton saat menyampaikan materi. Nah, ketersediaan jaringan ini adalah ancaman yang sangat penting, ancaman yang sangat berat untuk pembelajaran daring. Karena jika tidak memiliki jaringan, maka peserta didik atau tenaga pendidik ini kurang efektif untuk penyampaian materi. Karena jalan satu-satunya untuk pembelajaran daring adalah adanya jaringan tersebut. Yang kedua adalah pendidik monoton saat menyampaikan materi. Nah, di sini tugas kepala sekolah atau suatu lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan untuk tenaga pendidik dalam menyampaikan materi ini untuk bervariatif. Seperti itu. Ya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.